Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya sesi hari ini? Kita ada recall pagi ya, karena siang ada pemadaman kemarin infonya untuk beberapa daerah. Kebetulan juga saat ini sedang libur ya, kecuali beberapa yang bertugas. Bu Eka masih bertugas. PPDB ya Bu Eka. Oke, kita cek-cek, harusnya ini ada 12 orang ya. Dari CGP-nya Pak Asis masih ada 2 orang Bapak. Ada infokah untuk Pak Nurul dan Ibu Ade? Sedang dihubungi Bu, ya. Pak Nurul, Pak Bu Ade belum masuk ya. Oke, baik. Untuk CGP-nya Bu Eka, oke, Bu Fitria sudah masuk ya. Oke, tadi yang belum ada Bu Fitria. Aman. Oke, baik Bapak dan Ibu. Setelah kemarin Bapak dan Ibu mengakses secara mandiri, mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Hari ini yang agak sedikit berbeda untuk modul-modul lainnya gitu ya. Modul 1.1 ini agak istimewa karena untuk forum diskusinya itu kita secara virtual atau secara Vicon ya. Nanti untuk modul-modul selanjutnya itu tidak lagi, hanya di recall 2 kali dan elaborasi pemahaman. Jadi dalam setiap satu modul itu ada 3, kecuali untuk modul 1.1. Baik, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Apakah sudah sarapan Bapak dan Ibu? Sudah, alhamdulillah. Tegangnya paginya agak tegang-tegang banget ya. Pertama. Oke, padahal kemarin kan kita sudah saling sapa ya, ternyata masih juga tegang gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita hari ini bertemu di eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Kemarin saya sudah cek beberapa tugas Bapak dan Ibu dan sudah saya beri komentar ya, Bapak dan Ibu bisa membaca komentar yang diberikan oleh fasilitator. Dan mohon maaf untuk para PP ya, gitu malam-malam sudah dijamri, ini ada CGP-nya yang belum menyelesaikan gitu. Karena Bapak dan Ibu konsepnya ketika Bapak dan Ibu menunda sesuatu gitu ya, nanti bertumpuk. Jadi khawatirnya
tugas-tugas Bapak dan Ibu bertumpuk, jadi kelelahan. Pengen dong saya dengar-dengar dulu nih curahan Bapak dan Ibu nih ya, karena langsung dikejar judir gitu ya. Begitu awal langsung digempur dengan tugas dan tugasnya banyak gitu. Ada yang mau berbagi dulu nih Bapak dan Ibu? Gimana nih pengalamannya gitu. Karena saya baca-baca status beberapa rekan saya gitu ya, atau di pengalaman beberapa CGP angkatan lalu itu shock gitu ya, shock terapi di awal gitu. Begitu baca kok satu hari langsung 2 kegiatan gitu ya, mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Oke, ada yang mau berbagi nih sebelum kita mengupas modul ini, apa yang dirasakan kemarin? Mungkin Bu Yana, boleh Bu Yana? Karena Bu Yana udah senyum-senyum nih, akhirnya berat gitu ya. Aduh. Baiklah, izin ya Bu, saya menyampaikan pengalaman saya kemarin. Apakah suara saya jelas, Bu? Aman, aman. Ya. Oh ya, untuk dudet yang kemarin ini yang bikin syok Bu, karena kan saya terakhir memang karena saya ada kerjaan, jadi saya buka-buka LMS itu, saya lihat itu sampai tanggal yang tertera di situ. Mungkin karena saya salah lihat, jadi yang saya selesaikan hanya yang sebatas slide berapa ya kemarin, sebelum slide 10. Nah ternyata semalam Ibu PP saya WA dan posisi saya masih di luar dan nggak bawa laptop. Itu jam 8 malam, saya masih di Bandar Lampung, Bu. Rumah saya kan di Katibung, Bu ya. Nah ini aduh kata saya bakal kekejar nggak ya saya, kata saya. Jadi saya gupekin kawan-kawan saya untuk bisa bantu saya upload setelah saya kerjakan di bengkel, Bu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut nih, saya pengen dengar suara Bu Peran. Bu Vera, boleh berbagi pengalaman hektiknya? Izin Ibu, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya untuk mengerjakan tugas yang pertama ini. Pada saat tugas pertama ini, saya masih punya anak bayi, Bu. Jadi saya sedang menyapinya, Bu ya. Saya sudah sapi 1 minggu sebelum kegiatan ini. Saya pikir seperti anak saya yang pertama dan yang kedua mudah untuk disapi. Ternyata ini sangat sulit sekali. Bahkan saya semalam itu belum selesai mengerjakan yang pertama, Bu, yang mengisi esai itu. Anak saya nangis terus. Kemudian setelah itu saya tahu dari teman-teman bahwa nanti di terakhir itu ada buat video katanya. Saya tambah kebingungan itu, Bu. Kemudian saya telepon PP saya, Bu, bagaimana saya masih kesulitan buat video, itu udah jam 9, Bu. Kemudian PP saya mengarahkan, nggak apa-apa Bu, bikin videonya lewat HP saja, direkam tentang pemikiran KHD-nya, kemudian dikirim. Setelah itu, saya coba kirim ya Bu ya. Setelah saya kirim itu, saya kaget Bu. Masya Allah, kataku. Ternyata tugas saya mungkin tugas yang sangat sederhana. Setelah saya melihat tugas-tugas teman saya sungguh sangat luar biasa Bu. Mereka sudah pakai Canva, udah sangat bagus sekali. Sedangkan saya sangat sederhana, yaitu hanya mengirim video video rekaman saya kirim ke LMS seperti itu. Tapi kata PP saya tidak apa-apa, itu sudah bisa diterima katanya. Saya sudah kemudian sudah bisa tidur tenang Bu Vera, katanya seperti itu. Alhamdulillah Bu, walaupun mungkin tugas saya belum begitu memuaskan seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, yang lain saya rasakan hampir mirip-mirip lah ya. Hampir mirip-mirip dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Yana dan Bu Vera. Oke, konsepnya begini Bapak dan Ibu ya. Di sini Bapak dan Ibu berlatih ya, kita berproses ya. Berproses selama 6 bulan, Bapak dan Ibu ditemani oleh PP gitu kan, dan juga rekan-rekan. Bahwa kita ingat ini adalah proses panjang yang tidak bisa kita lihat hanya satu sisi bahwa oke, saya sudah lulus gitu, ikuti saja alurnya. Tapi begitu Bapak dan Ibu lulus, Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang luar biasa gitu ya. Kembali diingat lagi, Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang luar biasa yang bisa lulus di sampai tahap ini gitu ya. Kalau bisa dilihat teman-teman yang lain yang tidak lulus itu sedihnya luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, begitu Bapak dan Ibu sudah lulus gitu ya, ayo mari sama-sama kita berproses. Kalau saat ini belum bisa jadi yang terbaik, kita tetap berproses gitu ya.
Karena kan kita akan bergeser ke arah yang lebih baik terus. Jadi lihat versi terbaiknya dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain gitu ya. Kalau kita ngebandingin diri kita dengan orang lain nggak ketemu. Tapi kalau kita lihat, oh hari ini saya pencapaiannya sampai sini, besok saya akan coba ini. Nah itu berarti Bapak dan Ibu berprogres ya. Begitu kita hanya melihat orang lain, kita malah nanti stres sendiri dengan tugas kita. Karena pingin jadi versi terbaik menurut orang lain, gitu ya. Maka jadikanlah diri kita menjadi versi terbaik dalam diri kita. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, setiap kali Bapak dan Ibu mengakses LMS, itu mohon dibaca dengan baik. Apa sih yang diminta oleh LMS tersebut gitu ya. Karena pada saat Bapak dan Ibu diminta menjawab pertanyaan, kalau angkatan-angkatan sebelumnya itu hanya mengerjakan saja gitu ya. Tidak ada poinnya. Kalau di angkatan yang baru ini, khususnya angkatan Bapak dan Ibu, mulai dari diri itu sudah terpoin gitu ya. Dan di situ fasilitator boleh menambahkan penambahan poin jika memang yang dituliskan Bapak dan Ibu itu bagus gitu ya, atau sesuai ekspektasi gitu, atau terarah sesuai maunya modul, atau bisa mengurangi poin jika memang tidak sesuai dengan arahan. Contohnya yang diminta dimulai dari diri itu kan minimal 300 kata ya kalau saya tidak salah ya. Itu Bapak dan Ibu ada yang nulisnya cuma dikit banget. Gitu. Makanya kemarin saya japri masing-masing PP-nya. Ini mumpung di sesi awal, saya mengingatkan Bapak dan Ibu gitu ya. Di sesi awal, PP-nya saya japri semalam gitu ya. Karena ada yang terbaca di time trackernya itu mengerjakan waktu dalam waktu 4 menit gitu. Sementara itu soal segitu panjangnya dengan jawaban yang hanya dikit sekali gitu. Atau mengerjakan waktu yang butuh waktu hanya 11 menit. Padahal yang diminta kan itu ada beberapa soal. Ya. Maka Bapak dan Ibu mohon dibaca dengan teliti apa yang diinginkan oleh tugas tersebut. Jadi bukan perkara bagus atau enggaknya, tapi terarah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan modul. Ya. Kan sayang kalau Bapak dan Ibu sudah berproses dan berprogres selama 6 bulan, tapi Bapak dan Ibu nggak dapat apa-apa. Karena hanya memikirkan yang penting tugasnya tuntas. Gitu ya. Maka ayo sama-sama Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang terpilih yang akan menjadi agen-agen perubahan untuk transformasi pendidikan Indonesia jauh lebih baik ke depan. Maka mari kita berproses bersama dengan sebaik mungkin. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali eksplorasi konsep hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita lakukan hari ini itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini kemarin perkenalan singkat saya ya. Setelah kemarin kita berbincang-bincang sebelum masuk ke sesi yang virtual, ini nama lengkap saya dan ini beberapa kegiatan saya ya. Oke, Bapak Ibu boleh panggil saya Ibu Novi, Ibu Niarti, atau saya kadang-kadang biasanya disebut dengan Ibu NN gitu ya, akronim dari nama saya. Oke, untuk modul kali ini, paket modul kita yaitu modul 1. Modul 1 sendiri itu ada 4 submodul, Bapak dan Ibu, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Ya. Nah, saat ini Bapak dan Ibu berada di submodul 1.1, yaitu refleksi filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Dengan sesi pembelajaran yaitu forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Kemudian jumlah jamnya adalah 2 JP, 1 JP-nya adalah 45 menit. Ya, ini yang agak sedikit membedakan. Kalau nanti di Rukol, ruang kolaborasi Bapak dan Ibu adalah 3 JP, ya 135 menit. Kalau ini 2 JP yaitu 90 menit. Fasilitator adalah saya yaitu Ibu Novi Niarti. Kompetensi lulusan yang dituju dari modul ini, yaitu Bapak dan Ibu, selaku guru penggerak, diharapkan memahami
peran, dan juga alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu selaku guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian yang ketiga, untuk capaian umum modul itu ada 2. Yang pertama yaitu calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan juga nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul. Secara khusus, modul 1.1 ini diharapkan dapat membantu Bapak dan Ibu calon guru penggerak memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas Bapak dan Ibu sendiri, dan juga sekolah. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Nah, ini adalah identitas modul 1.1 yang harus kita penuhi, Pak dan Ibu. Oke, selanjutnya untuk alur belajar kita, Bapak dan Ibu, alur belajar kita adalah merdeka, ya, di mana M itu adalah mulai dari diri. Kemarin Bapak dan Ibu sudah membuat refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab 2 soal, ya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui, ya, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, harapan dan cita-cita Bapak dan Ibu, ya, selaku pendidik. Kemudian yang kedua, yaitu eksplorasi konsep, di mana Bapak dan Ibu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan juga asas pendidikan. Ini ada 11 slide ya, dari pembuka sampai penutup. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman belajar yang berpihak pada murid. Kemudian ruang kolaborasi, nantinya Bapak dan Ibu akan melakukan diskusi kelompok untuk menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, di alur R ini, ruang kolaborasi ini ada yang sedikit berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya, ya, yaitu nanti Bapak dan Ibu akan diminta juga menganalisis kompetensi kepala sekolah dan juga pengawas yang berhubungan dengan materi modul 1.1 gitu ya. Supaya Bapak dan Ibu nantinya jika mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah maupun pengawas sudah siap ya. Kemudian di bagian demonstrasi kontekstual, Bapak dan Ibu akan mendesain strategi dan mewujudkan pemikiran KHD pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian di elaborasi pemahaman, Bapak dan Ibu akan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mungkin masih membuat Bapak dan Ibu bimbang ya. Nanti agar dikupas tuntas oleh instruktur modul 1.1. Kemudian alur K, koneksi antar materi, Bapak dan Ibu akan membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir, alur A, aksi nyata, di mana Bapak dan Ibu akan mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Nah, untuk A, alurnya aksi nyata modul 1.1 ini tidak dinilai oleh fasilitator, tapi akan nanti disampaikan kepada PP pada saat pendampingan individu, gitu ya. Ini Pak.
ya, terkait aksi nyatanya. Dan Bapak dan Ibu juga diharapkan menyimpan aksi nyata setiap modul ini untuk portofolio digital Bapak dan Ibu nantinya. Ya. Oke, sampai sini aman ya untuk alurnya ya Bapak dan Ibu. Paham ya? Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu Bapak dan Ibu selaku peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Untuk agendanya, kita akan melalui beberapa agenda, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita akan membahas refleksi kritis CGP, kemudian diskusi dan tanya jawab, refleksi dan umpan balik, dan terakhir adalah penutup. Nah, inilah alur yang akan kita lalui selama 90 menit ke depan. Agar alur tersebut berjalan dengan semestinya atau dengan lancar, kita mari sama-sama melakukan kesepakatan kelas ya di ruang virtual ini. Jadi nanti saya menawarkan beberapa kesepakatan kelas. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan silahkan, atau kita akan sepakati ini ya. Yang pertama yaitu kita akan membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Karena perbedaan itu indah. Dan nggak semua akan sependapat dengan kita, gitu ya. Mari kita sama-sama berpikiran terbuka untuk itu. Kemudian yang kedua, semua peserta diharapkan aktif menghadirkan mindfulness. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu tidak mendua sebenarnya ya dengan kegiatan ini untuk bisa konsentrasi gitu ya. Tapi kalau misalnya nantinya Bapak dan Ibu ada di kelas gitu ya, maka lebih utamakan untuk anak didik Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan fitur raise hand bila hendak bertanya dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan ya. Kemudian yang keempat, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya dan berbagi cerita. Oke, kemudian menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Kemudian kita akan biasakan untuk konsisten dengan waktu ya, karena Bapak dan Ibu saya yakin punya kesibukan lain, tidak hanya di ruang call ini gitu ya, atau di ruang virtual ini, maka kita mari sama-sama kalaupun lewat, jangan lewat terlalu lama gitu ya, agar kondisinya Bapak dan Ibu tetap stabil sampai 6 bulan ke depan. Nanti kalau molornya lama-lama, Bapak dan Ibu nggak bisa ngerjain yang lain gitu ya. Oke, apakah ada tambahan Bapak dan Ibu? Atau cukup dengan ini? Sepakat? Oke. Insyaallah paham. Oke, maka inilah kesepakatan kelas kita ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jika tidak terkendala, ya monggo silahkan dibuka videonya ya. Ini agak sedikit berbeda untuk sesi angkatan 11 ini Bapak dan Ibu, karena ini nanti kegiatan ini akan langsung diunggah ke YouTube. Jadi mohon Bapak dan Ibu itu langsung terpantau banget kalau Bapak dan Ibu tidak aktif atau pada saat kegiatan ada kegiatan lain. Jadi posisinya saat ini kita semua dengan sesuatu yang baru nih di angkatan 11 ya. Oke, kita masuk ke pembukaan nih Bapak dan Ibu. Setelah tadi kita kenalan sedikit gitu ya. Kemudian sambil membahas ya Pak Nurul gimana? Izin Bu, untuk tadi Bu nyampaikan untuk apa direkam atau untuk YouTube ya. Di sini apa harus ada video ditampilkan Bu? Karena mohon maaf saya ini kan posisinya lagi di rekanan Bu. Dan di sini sinyalnya itu di rumah itu nggak ada, nih di luar Bu saya. Jadi posisinya kalau nggak ada videonya apa tuh ngadat gitu Bu. Oke, aman. Berarti karena terkendala signal ya Pak Nurul ya. Oke Bu. Oke, mungkin di lain kesempatan nanti siapkan untuk membuka kameranya ya.
Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk kegiatan pembuka nih ya, saya ingin Bapak dan Ibu mencari benda yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, benda apapun itu yang menurut Bapak dan Ibu punya kesan atau spesial banget nih buat Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu silahkan sampaikan kesannya yang berhubungan dengan motivasi Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak atau ikut kegiatan guru penggerak ya. Monggo silahkan dianalogikan dari benda yang Bapak Ibu temukan. Oke, saya beri waktu 1 menit, boleh silahkan dicari. Oke, aman. Adakah yang sudah bersedia untuk berbagi? Sudah, Bu. Oke, yuk. Bu Sulistiorini sudah bilang sudah, Bu. Oke, boleh duluan deh. Kira-kira benda apakah itu? Nah, Baik, baik. Terima kasih Bu Novi. Izin menyampaikan satu benda yang menjadi motivasi bagi saya khususnya yaitu buku. Buku. Kelihatan nggak, Bu? kelihatan. Terlihat, Bu. Yuk, apa yang membuat benda itu berkesan dan hubungannya dengan Bu Rini ada di kegiatan guru penggerak? Saya di sini kenapa saya memilih buku? Karena di sini adalah buku. Buku itu ada kosong ya, Bu. Jadi buku itu seperti diri saya. Diri saya itu masih kosong, Bu. Jadi di sini saya ibaratkan diri saya sebagai buku, saya ingin mencari ilmu, mencari pengalaman yang dapat menambah wawasan saya, ilmu pengetahuan saya. Jadi di sini saya tempatkan diri saya seperti buku. Saya ingin suatu pengalaman ilmu itu saya tuliskan, saya goreskan di dalam buku sehingga penuh dengan ilmu-ilmu sehingga dapat membuat saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sulistiorini, luar biasa pertanyaannya. Oke, lanjut. Adakah yang sudah bersedia untuk berbagi? Iya Bu, bersedia Oke, Ibu. Bu Suli, silakan. Baik Ibu, mohon izin untuk menyampaikan. Di sini saya menemukan satu benda yaitu pena Ibu. Pena, saya di sini mengikuti guru penggerak, ingin mencari ilmu pengalaman yang saya ibaratkan seperti pena. Setelah itu akan saya goreskan di buku. Buku itu saya ibaratkan peserta didik saya. Saya akan goreskan di situ dengan ilmu-ilmu yang saya terima, saya terapkan di situ dengan hal-hal yang baik. Saya akan tuliskan di buku-buku itu dan buku-buku itu saya ibaratkan siswa. Begitu Ibu. Oke, terima kasih, sepaketnya dengan Bu Sulistio gitu ya. Buku dan berpasangan dengan pena. Oke, Iya, lanjut. bukan pena. Ya, siapa yang sudah siap dengan bendanya? Silakan. Oke, silakan Bu Ade. Ya. Ayo Bu Ade. Masih di mute Bu Ade? Bu Ade, apakah aman mikrofonnya? Oke, kita lewatkan dulu. Pak Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan untuk benda sekitar yang berkesan untuk terkait dengan CGP. Di sini untuk saya berkesan mohon izin tidak bisa menampilkan karena benda ini memang berkesan dalam kehidupan kita setiap harinya, yaitu HP Ibu. Di mana HP ini adalah merupakan salah satu perangkat atau alat yang akan kita gunakan untuk mencari informasi ataupun untuk mengisi waktu hal-hal lain berkaitan dengan digital. Mana semua materi dan sebagainya udah terekam di situ,
dan bisa kita membukanya kembali dan kita bisa mencari informasi-informasi lain terkait dengan kegiatan kita pembelajaran lain dan hal-hal lain itu menggunakan HP tersebut. Jadi di sini kenapa saya menyatakan HP sesuai dengan mapel atau mata pelajaran saya yang sebenarnya memang ini merupakan pembelajaran seperti yang tadi disampaikan untuk menulis dan sebagainya. Saya sendiri juga masih kosong karena saya pada dasarnya bukan dari pendidik, Bu. Karena saya di sini adalah guru mata pelajaran informatika, di mana di situ untuk titelnya bukan SDD tapi SKOM. Jadi di sini banyak hal yang perlu saya pelajari dari terutama di kegiatan guru penggerak ini. Makanya HP merupakan perangkat yang sangat berkesan bagi saya untuk bisa saya mengikuti, belajar atau mempelajari hal lain terkait dengan pembelajaran atau pendidikan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Nurul. Ya, ini kita banget gitu ya. Nggak apa-apa ketinggalan dompet asal jangan ketinggalan HP gitu ya. Oke. Baik, luar biasa nih yang disampaikan oleh Pak Nurul. Oke, Bu Ade sudah siap? Oke, ya silakan. Oke, saya memegang mainan dakon atau congklak. Oke, di sini sama dengan pribadi kita bahwa setiap manusia itu harus mengisi ruang-ruang atau lumbung-lumbung supaya kita mempunyai pengetahuan lebih dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat sehingga kita bisa meningkatkan hidup kita menjadi lebih baik lagi dari yang lainnya. Itu Bu dari saya. Oke, terima kasih Bu Ade. Cakep nih ya, kalau dakon itu ruang kosongnya banyak gitu. Jadi perlu terus untuk diisi gitu ya. Oke, lanjut ke Bu Pera, silakan. Izin Ibu, kebetulan di samping saya ini ada sebuah botol minum. Nah, botol minum ini menginspirasi saya bahwa botol minum ini airnya bisa habis, Bu. Pada saat sekarang airnya bisa habis. Mungkin pengetahuan kita sekarang kita gunakan pada saat ini. Kemudian botol ini pun bisa kita isi kembali dengan air yang baru. Ini saya ibaratkan seperti sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus isi lagi pengetahuan kita seperti air yang kita isi di dalam botol ini. Mungkin ini yang menginspirasi saya mengikuti calon guru penggerak. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa nih ya. Botol minum yang kalau habis bisa diisi lagi gitu ya. Bahwa jangan tergerus dengan zaman gitu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Kartika, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Awalnya saya juga berpikiran sama dengan Bapak Nurul ya. Kenapa saya memilih handphone? Karena menurut saya dengan menggunakan handphone kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di forum PMM untuk CGP ini, Bu. Tetapi saya berubah karena menurut saya sekarang hal yang terpenting itu adalah laptop. Kenapa? Karena kita tidak bisa kayak mengunggah tugas gitu melalui handphone ya Bu ya. Jadi tetap kita harus menggunakan laptop seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartika. Jadi Iya, pokoknya sekarang bawa kemana-mana laptopnya ya, jadi sahabat gitu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Yana. Silakan Bu Yana. Izin Ibu menjawab. Saya ada charger. Charger itu kita sebagai guru itu ibaratkan sebuah charger di mana kalau ada misalkan barang atau seperti handphone dan laptop itu lowbat, tentunya penting sekali charger itu untuk mengisi daya kembali. Di mana diibaratkan jika murid itu laptop yang lowbat gitu atau HP yang lowbat, kita sebagai guru itu bisa mencharger mereka kembali supaya mereka lebih semangat lagi, terus bisa menggali lagi potensi mereka, pemahaman mereka, di mana mereka bisa lebih menggali di mana apa sih ininya mereka, pemahaman mereka, potensi mereka di dalam pembelajaran itu. Kita sebagai guru menjadi pendorong, menjadi fasilitator
bagi murid untuk menggali potensi mereka yang salah satunya itu tertuang di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, cakep. Terima kasih Bu Yana. Luar biasa nih ya untuk bisa mencarger muridnya dengan ilmu-ilmu baru terus. Jadi muridnya nggak sampai lobet gitu ya Bu Yana. Oke, kita lanjut ke Bu Fitria. Silakan Bu Fitria. Apakah aman? Karena sepertinya Bu Fitria juga sedang sibuk. Bu Dewi ya? Maaf Ibu, sedang akad nikah. Kenapa Bu Pip? Saya sedang akad nikah mendampingin adik sebagai wali. Oke, silakan boleh berbagi lewat kolom chat ya, jika tidak memungkinkan untuk berbicara ya. Oke, kita lanjut ke Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf, off kamera Bu, sinyal sedang tidak memungkinkan di tempat saya. Oke. Untuk satu benda yang saya ambil di sini adalah kaca, Ibu. Kaca. Agak berbeda dengan Bapak Ibu guru hebat yang lain. Tapi dari kaca ini banyak sekali yang berkesan bagi saya. Namun yang pada intinya adalah kita akan bisa mengupgrade diri kita. Kita tidak akan berhenti di zona nyaman kita apabila kita mengetahui bagaimana sih kita bisa mengoreksi diri kita. Jadi selain saya memang menyukai kaca, karena dimanapun tempat saya selalu mencari kaca, Bu. Lalu untuk semangat saya ataupun dari kaca ini saya belajar banyak hal. Yang pertama adalah itu tadi. Dari kaca saya bisa melihat bagaimana diri saya. Apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Apakah saya sudah sempurna? Tentu tidak, tetapi dengan melihat bagaimana kekurangan saya akan terus belajar. Oleh sebab itu, inilah yang jadi salah satu motivasi saya untuk mengikuti CGP ini, karena saya ingin mengupgrade diri saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi cermin ya, bagaimana kita terus bisa mengupgrade diri kita ketika kita berefleksi melalui cermin gitu ya, cerminan diri. Oke, selanjutnya terakhir Bu Sinta, silakan. Baik, terima kasih Bu waktunya. Sudah banyak barang-barang yang disebutkan teman-teman ya Bu. Tadinya saya memilih untuk pensil, cuman karena sudah ada yang pen, saya mengganti dengan meskipun ini sudah tidak laptop ya Bu, tapi buat saya penting bagi kita untuk menyimpan hal-hal yang bisa kita gunakan ketika diperlukan. Jadi motivasi saya nanti. Jadi saya mengibaratkannya seperti tas yang bisa multifungsi. Gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Jadi Bu Sinta bisa mengemas semuanya dalam tasnya gitu ya. Pensil, buku, botol tadi semua bisa masuk tasnya Bu Sinta nih. Benar-benar jadi penutup yang ciamik gitu ya. Benda-benda yang Bapak Ibu sebutkan tadi ditutup manis oleh Bu Sinta, yaitu dengan tas gitu ya, bahwa segala sesuatu yang tadi Bapak Ibu sampaikan gitu ya bisa dikemas rapi di dalam sebuah tas gitu, yang nantinya ketika Bapak Ibu gunakan itu bisa diambil dengan mudah gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, menarik sekali yang tadi Bapak Ibu sampaikan gitu ya, beberapa filosofi benda yang Bapak Ibu pilih untuk mewakili Bapak dan Ibu kenapa sih ada di proses pendidikan guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan segala yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu jadi pengingat Bapak dan Ibu bahwa ini tahap awal kita, proses kita masih panjang, dan itu jadi motivasi Bapak dan Ibu untuk terus berkembang di proses pendidikan guru penggerak ini. Oke, kita lanjutkan ke refleksi kritis CGP ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu akan saya berikan pertanyaan, beberapa pertanyaan ya, setelah Bapak dan Ibu kemarin mengakses mulai dari diri dan juga eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu tentu sudah tahu beberapa hal ya yang kemarin dibahas di bagian yang Bapak Ibu pelajari. Untuk mulai dari diri, Bapak dan Ibu sudah menjawab 2 pertanyaan, kemudian di eksplorasi konsep yang bersusun gitu ya, dari 1 sampai 11
gitu ya, dari pembuka sampai penutup, di mana di bagian beberapa slide itu membahas yang pertama yaitu potret pendidikan zaman kolonial gitu ya. Kemudian kerangka pemikiran KHD, di mana di situ ada 3 kerangka ya yang disampaikan, yaitu dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Probel, dan Taman Anak gitu ya. Kemudian juga ada pidato dan sambutan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada hal yang dibahas lagi yaitu asas pendidikan menurut KHD gitu ya, yaitu di mana bedanya antara pendidikan dan pengajaran gitu ya. Kemudian ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kemudian ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan budi pekerti dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir interpretasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dari beberapa materi tersebut nih, menurut Bapak dan Ibu, apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak dan Ibu? Ya, oke, boleh. Siapa yang mau duluan? Ya, oke, Bu Ade, silakan Bu Ade. Menuntun berarti kita membantu dan membimbing anak untuk bisa bertindak sesuai dengan apa yang ia inginkan untuk mencapai capaiannya. Itu Bu dari saya. Membantu atau membimbing anak gitu ya untuk mencapai tujuannya menurut Bu Ade. Oke, yang lain boleh? Boleh Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, menurut saya makna menuntun dalam proses pendidikan anak adalah seorang guru itu mendampingi dan mengantarkan anak atau peserta didik ke sebuah tujuan dengan sebuah bimbingan. Begitu Ibu. Oke, mendampingi dan Iya, menuntun mendampingi anak. dan mengantarkan anak. Oh, mengantarkan anak ke tujuannya gitu ya. Karena Itu ke yang sebuah tujuan itu dengan bimbingan seorang pendidik. Oke, baik, terima kasih Bu Siti Aminah. Bu Rini, silakan Bu Sulistiarini. Tadi raise hand Bu Rini. Oke. Baik Ibu, izin off cam ya Bu. Aha. Soalnya sinyalnya ini merah Bu. Ya, baik Bu. Menurut saya menuntun ada dalam proses pendidikan anak, yaitu sama seperti Ibu Sinti Aminah, yaitu tadi membimbing dan mengantarkan anak untuk melakukan suatu proses pendidikan sehingga anak dapat mengeksplor minat, bakat serta potensi anak seperti itu. Oke, membimbing dan mengantarkan anak untuk memaksimalkan potensinya, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Pak Nurul, silakan. Terima kasih Ibu. Menurut saya dengan makna dari menuntun untuk di proses pendidikan yaitu membimbing, yaitu bagi anak bagaimana caranya sampai tercapainya tujuan dari pembelajaran itu dan menunjukkan ke arahnya, artinya menuntun untuk mengarahkan harus jalan yang mana yang harus dilalui agar tercapailah apa yang jadi harapan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nurul. Menuntun sama dengan mengarahkan, kata Pak Nurul, ke jalan yang mana. Mudah-mudahan ke jalan yang benar ya Pak Nurul. Oke, kita lanjut Bu Vera. Silakan. Izin Ibu, saya menjawab. Saya sepakat dengan Pak Nurul di sini, menuntun dalam artian mengarahkan anak, di mana anak itu kan memiliki kodratnya sendiri. Jadi seorang guru itu menuntun kodrat anak tersebut untuk hanya menuntun tumbuhnya dan memperbaiki masa depannya, mengarahkan anak mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Vera. Mengarahkan anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Bu Yana, silakan. Ya, izin menjawab Bu. Kita
arti menuntun itu menurut saya rangkum dari semuanya ya Bu ya, yaitu membimbing semua potensi anak, kodrat anak itu ke arah yang sesuai tujuan mereka, ke arah mana yang ingin mereka capai untuk mencapai potensi terbaik dari para siswa atau anak-anak tersebut Bu. Oke, terima kasih. Membimbing semua potensi anak dan juga segala kodratnya untuk mencapai hal yang paling tinggi gitu ya. Untuk si anak, potensi yang paling maksimal dari si anak ya. Oke, lanjut. Masih ada yang mau berbagi? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa itu menuntun? Bu Dwi? Ya, kalau dari saya sama Bu dengan Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi, bahwa menuntun itu adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alaminya untuk sampai kepada tujuan versi terbaik dalam dirinya tentunya. Seperti itu Ibu. Oke, membimbing anak agar mendapatkan versi terbaik dalam dirinya. Oke, Bu Sinta, silakan. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Jadi menuntun ini menurut saya adalah membimbing, mengarahkan, dan menjaga anak-anak agar tidak terpengaruh dengan pendidikan yang tidak benar, sehingga mereka bisa mencapai pengetahuan, kemudian kebahagiaan dalam bermasyarakat dan untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Membimbing dan menjaga anak ya agar mencapai keselamatan gitu ya, kata Bu Sinta, dalam dunia bagi dirinya dan juga masyarakat. Oke. Selanjutnya yang kedua nih, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana dari kata menuntun itu jika dikontekskan dengan sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ya mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Kalau kita tarik ke sosial budaya atau kultur daerah yang ada di daerah Bapak dan Ibu, kira-kira menuntun yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada anak? Boleh berbagi? Bu Siti Aminah sudah open mic, silakan. Ya, baik Bu, coba menjawab. Saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu dengan menuntun peserta didik untuk menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah. Seperti misalnya kesenian tradisional, adat istiadat, mungkin juga dengan bahasa daerah, atau nilai-nilai luhur. Gitu ya. Kemudian apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Dengan kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita bisa mewujudkan itu. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengajak siswa belajar, misalnya dengan mengenalkan atau mengekspresikan tarian-tarian daerah, kemudian mengenalkan bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, kemudian dengan mengenalkan tradisi-tradisi seperti wayang atau reog gitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Apakah di sana berhubungan dengan tradisi wayang atau reog, Bu Siti? Kalau di Jawa, daerah Jawa, berkaitan ya Bu ya, karena itu termasuk kesenian daerah ya Bu. Untuk di daerah seputaran sekolah Bu Siti sendiri, apa yang bisa diintegrasikan? Oh, kalau di sekolah saya mungkin baru tarian-tarian tradisional Ibu. Oh, kalau untuk wayang, reog itu belum kami terapkan, baru hanya tarian-tarian tradisional yang baru kami terapkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Kita lanjut ke Bu Pera, silakan. Izin Ibu, izin menjawab. Di sekolah saya, kami mengadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah di masjid yang berada di lingkungan sekolah Ibu. Kebetulan sekolah saya itu SMP Negeri 1 Atap 1 Bakauheni. Sekolah kami bersama dengan SDN 1 Toto Harjo dengan lingkungan yang cukup minim Bu. Jadi di sekolah kami itu tidak ada musola. Jadi kami memanfaatkan masjid yang ada di dekat sekolah kami seperti itu untuk
melaksanakan sholat zuhur berjamaah karena kami pulang jam 13.50. Jadi kami mengajarkan anak, menuntun anak untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama-sama dengan warga masyarakat di Desa Totoharjo, seperti itu, Ibu. Oke, cakep nih, langsung bersosialisasi dengan masyarakat ya, anak-anaknya. Iya. Oke, terima kasih Bu Vera. Lanjut Bu Yana, silakan. Izin menjawab, Ibu. Menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah itu bisa dimaknai dengan sesuatu hal, kita membawa seseorang tersebut atau siswa kita kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dalam konteks budaya tersebut itu misalnya mereka kita ajak melestarikan seperti yang dikatakan Ibu siapa tadi, aku lupa. Mengembangkan sosial budaya mereka, aset daerah mereka, ciri khas daerah mereka, atau mungkin paling kecil di lingkungan sekolah itu kita lestarikan budaya membuang sampah pada tempatnya itu dulu deh sepertinya, Bu. Oke, budayanya membuang sampah. Apakah di Lampung Selatan di daerah dekat Bu Yana masih suka buang sampah sembarangan? Pertanyaannya itu ya. Ya. Mohon maaf Ibu, kalau untuk ke siswa dulu ya Bu ya, kalau untuk masyarakat insya Allah kalau sudah dewasa mereka sudah tahu, kalau untuk siswa sendiri namanya anak-anak Bu, untuk sekarang kalau kita tidak ada aturan, misalkan saya kemarin menerapkan sebelum masuk kelas ada misi 5 find and get gitu, jadi sebelum masuk kelas kita ngambil sampah dulu 5 macam baru boleh masuk kelas, masukin ke kotak sampah gitu, karena kalau tidak begitu namanya siswa SD, saya di SD ya Bu ya, apalagi siswa kelas bawah itu sangat namanya anak-anak Bu ya, untuk membuang sampah itu agak berat kalau sekarang ini Bu. Dari kotak 5 sampah macam gitu. sampah gitu ya. Yang dicari 5 macam sampah Bu Yana. Ya 5 macam, atau di daun kan macam-macam Bu, ada yang jajan, ada di daunan gitu, jadi macam-macam 5 macam baru boleh masuk kelas gitu. Jadi kan lingkungan sekolah jadi bersih sebelum masuk kelas gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Yana, cakep nih idenya ya. Oke, kita ke Pak Nurul, silakan Pak Nurul. Terima kasih Ibu. Di sini untuk menanggapi dari bagaimana kita menuntun untuk terkait dengan sosial budaya daerah. Di sini kebetulan kami juga dari SMP dan kebetulan kalau tinggalnya kan kami di rumah antara sekolah dan rumah itu jaraknya juga lumayan jauh, sekitar 10 kilo. Dan di situ memang sekolah kami di perkotaan. Nah, terkait dengan perkotaan di sini, saya sepakat dengan Bu Vera sampaikan tadi, yaitu kita membangun tentang karakter anak terkait dengan iman intaknya, yang tadi disampaikan agar tidak intinya nanti ke jalan yang benar. Dan di sini untuk yang kami lakukan di sekolah ini kita punya program, yaitu yang pertama memang sholat zuhur berjamaah, yang kedua yaitu setiap di awal bulan itu ada sholat duha bersama. Dan ini adalah merupakan salah satu pembiasaan bagaimana untuk anak, mengajak anak untuk selalu mengawali kebaikan itu dengan untuk mendapatkan kebaikan dengan mengawali kebaikan dengan cara mengingat atau beribadah terkait dengan keagamaannya masing-masing. Bagi muslim itu saja bersama, bagi non-muslim itu ada keagamaan tersendiri. Dan di awal setiap pembelajaran, karena sekarang memang anak itu agak jauh dengan keagamaan, mohon maaf, ini saya bertolak dari kondisi sekolah kami, yaitu untuk kegiatan membaca Al-Quran atau literasi. Jadi di awal atau di jam ke-0 kami membiasakan anak-anak untuk membaca kitab sucinya. Bagi yang muslim itu membaca Al-Quran, bagi yang muslim membawa kitabnya masing-masing. Bagi Al-Quran, yang muslim itu dipandu dari ruang guru, ada satu guru yang memandu mengajak bersama-sama untuk anak mengawali kegiatan di pagi hari untuk membaca Al-Quran agar dalam kegiatan pembelajaran nanti otaknya lebih cerah, lebih jernih, dan lebih nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Itu untuk yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Idenya bagus nih ya, artinya
mendapatkan kebaikan dengan melakukan kebaikan, gitu ya. Bahwa kita biasa menerapkan bahwa apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Boleh saya dengar suaranya Bu Kartika? Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit bercerita Bu, kalau di kebetulan di tempat instansi saya bekerja kan SMK ya Bu ya, ada jurusan, salah satu jurusan pariwisata Bu. Jadi menurut saya kita bisa langsung menuntun anak itu sesuai dengan jurusannya Bu, seperti bisa mengenalkan tempat-tempat wisata di daerah sekitarnya. Mereka juga nanti akan PKL di tempat-tempat wisata seperti itu Bu. Jadi bisa menuntun langsung kepada sesuai dengan jurusan yang mereka tempuh begitu Bu. Oke, artinya langsung dikenalkan pada wisatanya atau seperti apa Bu Kartika? Iya Bu, tempat wisatanya, wisata-wisata yang ada di sekitaran Kalianda Bu yang pastinya. Mereka kita kalau PKL itu kan mereka langsung ditempatkan di tempat-tempat seperti itu begitu Bu. Agar mereka tahu bagaimana cara pengelolaan. Ya, begitu Bu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Kita lanjut. Selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya? Setelah Bapak Ibu membaca eksplorasi konsep kemarin, kenapa sih kita itu ngajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak? Bu Fitria, boleh berbagi? Oke, ini Bu Fitria sedang di kegiatan ya. Sebentar Ibu, ya. ya mohon maaf agak berisik sedikit Bu karena Gak ini apa-apa, ya. baru akad nikah. Kalau menurut saya antara kodrat zaman dengan kodrat alam, yaitu kodrat zaman di zaman perbedaannya di zaman sekarang yaitu zaman modern, dan di situ konteksnya, mohon maaf Bu, Kak, konsentrasi saya. Gak apa-apa, dijawab semampunya saja, gak apa-apa Bu Fit. Setahunya Bu Fit saja. Ya Bu, sebenarnya. Oke, kalau ndak aman nanti boleh lewat kolom chat ya Bu Fit. Gak apa-apa. Oke Bu, siap Bu, siap Bu. Oke. Silakan Pak Nurul. Monggo silakan Pak Nurul. Terima kasih Bu. Dan ini menurut saya sangat menarik bagi saya Bu untuk terkait dengan mengikuti guru penggerak ini terkait dengan kultur pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada awalnya saya akui Bu, saya mengajar itu tidak memperhatikan tentang kodrat alam dan zaman. Jadi saya ambil rata-rata air. Nah di sini setelah mempelajari ternyata kita harus mengetahui anak itu dari keluarga yang seperti apa. Itu maksudnya artinya kulturnya apakah dia dari keluarga tani, buruh dan sebagainya. Itu kan memang yang jelas mindset pembelajarannya akan berbeda. Nah itu yang perlu ekstra buat saya secara pribadi untuk mengetahui dan merencanakan pembelajaran yang sekiranya diperlukan untuk anak, karena tidak semua anak itu akan memahami apa yang saya sampaikan kalau saya mengambil seperti halnya rata-rata air. Dan terkait dengan kodrat zaman, memang kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang. Yang awalnya mungkin kalau kita lihat kurikulum dari awal ada KTSP, K13, kemudian kurikulum merdeka. Tentunya pada inti pembelajarannya hampir sama, cuman di kegiatan pembelajarannya yang menurut saya itu yang perlu ada perbaikan. Jadi Bu, jadi sangat penting
menurut saya adanya pertimbangan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, karena untuk menghasilkan pembelajaran atau anak itu nanti akan terarah kemana dalam kegiatan pembelajaran, berhasil atau enggak pembelajaran itu tersendiri. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Nurul. Mantap nih ya, bahwa kita harus tahu nih kultur daerah seperti apa yang ada di lingkungannya, kemudian latar belakang keluarganya gitu ya, agar kita bisa menyesuaikan pembelajarannya. Itu terkait kodrat alam dan kodrat zaman yang disampaikan oleh Pak Nurul. Bu Pera, silakan. Apa yang Bu Pera tangkap nih dari kodrat alam dan kodrat zaman ini? Ya Ibu, izin menjawab. Saya juga sama seperti Pak Nurul. Pada awalnya saya mengajar hanya menganggap bahwa kalau anak sudah paham tentang pengetahuan apa yang saya berikan, berarti anak itu sudah tuntas seperti itu, Bu. Tetapi ternyata dalam pembelajaran itu anak itu bermacam-macam, Bu. Jadinya kita harus memperhatikan kodrat alam, kodrat yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang ada anak yang tidak suka menulis, tidak mengerjakan menulis, tapi dia ketika saya memberikan suatu pertanyaan, dia menjawab, Bu, dia paham, tapi ketika dikasih tugas, dia tidak mau menulis seperti itu, Bu. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus memperhatikan kodrat yang ada di dalam diri anak seperti itu. Kemudian kalau kodrat zaman, seperti pada zaman sekarang ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ini merupakan suatu perubahan mengikuti kemajuan zaman sekarang ini. Jadi kurikulum pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Bu. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih, Bu. Kalau tidak mengikuti, kita yang akan tergerus dengan zaman gitu ya Bu Vera ya. Ya, Bu, Oke, terima kasih. Kita lanjut nih ke Bu Ade. Silakan Bu Ade. Baik Bu, menurut saya sama dengan Pak Nurul dan Bu Vera. Selama ini kita mengajar atau mendidik di dalam kelas itu hanya sesuai dengan kemampuan kita, dan yang penting anak itu sudah mampu untuk mengenal, tulis, baca, tulis, dan berhitung, itu saja. Tetapi saya harus melihat lagi secara garis besarnya bahwa kemampuan anak itu dilihat lagi dari manakah ia berada, artinya anggota masyarakat yang bagaimana hidupnya, kemudian orang tua, ekonomi, pendidikan orang tua itu berpengaruh dengan keadaan anak tersebut. Jadi sifatnya adalah sifat dan bentuk lingkungannya anak itu terpengaruh berada di mana di lingkungan pada kodrat alam itu, gitu Bu. Untuk kodrat zaman itu berarti kita harus mengikuti seiring dengan perkembangan zaman sekarang dengan abad 21, memang kita harus mengubah semua dari segi pembelajaran, baik itu untuk capaian tujuan, terus mungkin kalau di K13 itu ada istilah, kami masih K13 Bu, belum kurikulum merdeka. Ya, jadi istilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya itu mungkin yang akan berubah dalam kurikulum merdeka itu Bu. Jadi harus relevan dengan keadaan sekarang. Itu menurut saya kodrat zaman. Baik, terima kasih Bu Ade. Kurikulum 2013 itu kurikulum merdeka Bapak dan Ibu. Hanya pilihannya adalah mandiri belajar, ya. Pilihan yang paling dasar mengarah kepada kurikulum merdeka, tapi pilihannya adalah mandiri belajar, ya. Oke, kita lanjut ke Bu Kartika, silakan. Iya Ibu, di sini pertanyaannya mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut saya, kodrat alam itu secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu ya Bu ya. Kemudian kalau kodrat zaman itu, jadi kita harus berkaitan dengan kondisi tuntutan zaman yang selalu berubah. Contohnya teknologi, budaya, dan lingkungan sosial. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartika. Oke, kita lanjut ke Bu Yana. Silakan Bu Yana.
Izin menjawab Ibu, mengapa kita sebagai guru itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap individu. Untuk kodrat alam itu diketahui bahwa itu adalah sifat dan karakter para siswa itu sendiri yang dimana itu unik, bermacam-macam. Ada yang tadinya sifatnya memang agak kurang baik, ada yang baik. Nah, yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau menguburkan sifat-sifat jeleknya. Begitu. Kemudian untuk kodrat zaman bisa diartikan kita harus tahu bahwa kita sebagai guru itu harus membekali keterampilan kepada siswa kita sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, menyesuaikan diri dengan zaman sekarang ini, seperti zaman abad 21 sekarang ini. Harus membekali mereka dengan kecakapan abad 21, begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yana. Bu Siti Aminah tadi resen diturunin lagi. Kenapa? Ayo, monggo silakan Bu Siti Aminah. Ya, baik Ibu, mohon izin menjawab. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Menurut saya dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman, kita dapat membentuk pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda Ibu ya. Mungkin dari kondisi keluarganya atau lingkungannya. Karena di sini saya mengalami sendiri Ibu, ada satu siswa saya yang ternyata ini anak sangat bermasalah ya Bu ya. Ini ternyata kita harus mengadakan pendekatan dengan anak-anak seperti ini gitu. Ternyata memang ini dari anak broken home gitu. Itu salah satunya. Jadi kita harus mengadakan pendekatan. Nah, dengan memperhatikan kodrat zaman, di sini kita harus memberikan pengetahuan, keterampilan kepada anak sesuai zaman saat ini, zaman modern saat ini, sehingga anak tidak buta dengan hal-hal baru yang ada pada zaman abad 2021 ini. Begitu Ibu menurut saya. Oke, terima kasih. Cakep nih pertanyaannya. Jadi ada hal yang kita pelajari dari seorang anak ya, latar belakangnya gitu. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, menurut Bapak dan Ibu nih, oke, kan ada relevansi ini yang masih jadi perdebatan nih, dengan kata-kata menghamba pada anak. Nah, ya, ini di beberapa bagian sesi pemikiran orang yang tidak berada, terutama yang tidak berada di pendidikan guru penggerak ya, istilah menghamba pada anak ini jadi sebuah hal yang dipertanyakan. Seperti apa sih seyogianya menghamba pada anak ini? Nah, Bapak dan Ibu boleh berbagi, menurut Bapak dan Ibu, pendidikan yang menghamba pada anak itu seperti apa? Seperti apa Bapak dan Ibu selaku pendidik bisa mengakomodir pendidikan yang menghamba pada anak? Silakan. Ini yang duluan resen adalah Bu Siti Aminah. Monggo, silakan. Baik Ibu, relevansi menghamba pada anak. Maaf Bu, sebentar Bu, ada kendala. Ya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Oke, baik Bu, coba izin menjawab. Jadi menghamba pada anak ini menurut saya Bu, kita harus memfokuskan kepada kebutuhan dan minat belajar anak. Jadi di sini pendidikan harus dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Nah, di sini kita mungkin bisa lebih memfokuskan apa yang menjadi hak anak. Jadi kita tidak menuntut apa yang sesuatu yang kita minta misalnya. Jadi kita lebih fokuskan dengan kebutuhan anak. Mungkin seperti itu Bu yang dimaksud dengan menghambakan anak. Jadi lebih fokus dengan fokus dengan perkembangan anak gitu. Oke, terima kasih Bu Aminah. Bukan kita yang menuntut gitu ya. Iya, jadi kita lebih fokus dengan kebutuhan anak begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Rini. Silakan Bu Sulistia Rini. Baik, terima kasih Ibu.
menurut saya dari pandangan saya ya Bu, tentang pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu menurut saya yaitu pendidikan yang harus berpusat kepada peserta didik. Mohon maaf ya Ibu, ada anak saya. Nggak apa-apa, Jadi aman. rame. Ya, jadi menurut saya yaitu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya serta fasilitas kepada anak kita saat proses pembelajaran sehingga anak dapat melakukan proses pembelajaran itu dengan baik. Kemudian makna berhamba ini Bu memiliki makna yang sangat luas sekali menurut saya, di mana kita sebagai guru harus memiliki rasa hormat, rasa memuliakan, rasa kasih sayang kepada anak kita, anak didik kita di dalam kelas, sehingga anak itu dapat tumbuh perasaan tumbuh perasaan yang care kepada gurunya, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulistiarini. Yuk kita lanjut ke Bu Pera. Silakan Bu Pera. Izin Ibu, izin menjawab untuk pertanyaan ini. Kalau menurut saya berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan kodrat alam, yaitu kodrat yang ada di dalam diri peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki minat, bakat, yang ada di dalam diri peserta didik masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran yang pada awalnya, seperti yang dikatakan Ibu Sulistiarini, awalnya pembelajaran kita adalah terpusat pada guru. Nah, sekarang untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada pada murid, potensi-potensi yang dimiliki oleh semua murid, sekarang pembelajaran kita harus kita rubah seperti itu Bu, menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga segala kebutuhannya, kebutuhan murid bisa terpenuhi. Itu menurut saya yang dimaksudkan dengan menghamba pada murid. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Pera. Bu Yana, silakan. Iya Bu, izin maaf sebelumnya saya off ya Bu, gangguan sinyal. Iya, izin menjawab, menghamba pada murid itu dalam artian menurut saya guru itu harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar mereka dalam pembelajaran itu dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian bisa memantik untuk belajar memahami dan mengerti keinginan murid, kebutuhan murid yang akan berdampak pada keberhasilan murid dalam pendidikan di kehidupan mereka kelak Bu. Di sini keinginan murid di sini maksudnya misal kita dalam proses pembelajaran nih metode yang kita pakai, misalkan metode A yang kita pakai itu murid agak kurang suka dengan metode kita dan mereka sulit memahami pembelajaran yang kita sampaikan dengan metode yang sudah kita berikan. Nah, kita rubah metode tersebut, bagaimana caranya murid ini bisa paham apa dengan permainan atau dengan metode yang lain gitu, yang sesuai dengan minat dan keinginan mereka, modelnya seperti apa gitu Bu. Oke. Terima kasih Bu Yana, menyesuaikan gitu ya dengan latar belakang murid gitu ya, minat, bakat, gaya belajar gitu ya. Bu Fitria silakan. Aman untuk open mic? Oke, ya. Mohon maaf ya Bu, suaranya agak itu karena barusan akad nikah. Jadi izin menjawab tentang mengapa pendidikan murid itu perlu dipertimbangkan kodrat dan kodrat zamannya. Di sini kalau menurut saya tentang itu adalah bawaan dari hati seorang guru yang berfokus pada murid. Nah, di situ anak-anak kita kan perlu membutuhkan ruang yang menjadi sebaik-baiknya karena semua siswa itu pasti mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, di situ dari satu siswa ke siswa lain pasti mempunyai kemampuan masing-masing. Contohnya mungkin dari salah satu siswa di kelas saya yaitu ada kelemahan dari segi bidang matematika tapi ada kelebihannya dari bidang olahraga. Nah, setiap siswa itu pasti mempunyai kemampuan. Jadi sebagai guru harus memahami hati dan karakter siswa yang kita hadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Pak Nurul, silakan.
Terima kasih Ibu untuk waktunya terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Di sini memang benar boleh disampaikan tadi, mindset saya pada awalnya namanya berhamba ya Mas Tuhan. Izin. Di sini terkait dengan menghamba pada anak itu sama persis yang dikatakan yang Ibu Fira dan Fitria, di mana untuk menghambakan ini melihat dari kemampuan anak dalam kegiatan pembelajaran. Artinya dalam satu pembelajaran tidak semua anak menyukai dalam kegiatan pembelajaran yang kita sampai yang terbaik saya sampaikan. Dan di sini mungkin kita bisa menarik kesimpulan, mengambil rata-rata anak itu proses belajarnya mengharapkan seperti apa, itu dalam proses belajar. Kemudian kemampuan dari yang disampaikan tadi yaitu terkait dengan setiap anak memiliki kemampuan masing-masing, itu kalau bisa dilihat secara individu masing-masing. Tapi di sini kita juga sebagai pengajar atau sebagai guru juga memiliki target dari kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menghamba di sini menurut saya yaitu kita dalam kegiatan pembelajaran tetap melihat kemampuan atau keinginan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran yang diharapkan itu seperti apa. Contohnya pada saat kalau yang saya perhatikan dalam kegiatan pembelajaran saya, mungkin ada kekurangan juga di sini sesuai dengan pembelajaran saya, yaitu informatika atau TIK. Di sini saya tidak bisa menyampaikan secara teoritis atau teori. Makanya dalam kegiatan pembelajaran saya di sini mengambil proses belajar secara praktek. Jadi langsung menggunakan perangkat yang ada, jadi menunjukkan alat-alatnya. Karena kalau menggunakan HP, memang anak pada saat ini udah familiar dengan HP. Bahkan semua kegiatan tiap hari bangun tidur sampai tidur lagi pun menggunakan HP. Tapi pada saat ditanya apa yang kamu lakukan, apa yang disebut A, B, C, D, mereka masih bingung karena tahunya download, upload, dan ditanya upload itu apapun, mereka kadang-kadang tidak paham. Tapi pada saat dipraktekkan yang dimaksud dengan upload, download seperti ini, maksud dan kegiatan pembelajaran ini dan sebagainya, mereka akan lebih nyambung, lebih paham dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu Bu yang menurut saya terkait. Terima kasih Pak Nurul, luar biasa nih ya dari praktik pembelajarannya yang sudah dilakukan gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, dari hal-hal yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya, untuk keseluruhan mind map atau keseluruhan modul 1.1 ini, inilah hal yang dibahas ya. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu paham dari apa sih tujuannya Bapak dan Ibu mengupas tuntas modul 1.1 itu ya, yaitu ada 2 tujuan di mana Bapak dan Ibu mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan-tujuan asas pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD ya berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak dan Ibu disuguhi potret pendidikan Indonesia zaman kolonial dan juga zaman masa kini agar tahu perbedaannya seperti apa sih pendidikan zaman dulu dengan yang sekarang. Kemudian kerangka pemikiran KHD yang terdiri dari dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Probel, dan juga Taman Anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada interpretasi pemikiran KHD, ada cipta, rasa karsa dan karya gitu ya, dan juga ada budi pekerti. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara kodrat zaman adalah isi dan irama, yaitu menyesuaikan di zaman apa anak tersebut hidup dan nantinya zaman apa yang akan mereka hadapi ke depannya gitu ya. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Kemudian yang kedua yaitu pendidik adalah pamong. Nih saya tertarik dengan peran pendidik selaku seorang petani. Oke, adakah Bapak dan Ibu yang ingin berpendapat seperti apa untuk bagian ini? Oke, silakan. Yang Bapak Ibu akses di eksplorasi konsep bahwa pendidik itu. Oke, Bu Pera silakan. Izin menjawab Ibu, ini setelah saya membaca yang
materi kemarin, sehingga saya konsep seperti petani itu diibaratkan seperti petani menanam padi. Ketika petani menanam padi, padi itu diibaratkan sebagai seorang siswa, seperti itu. Nah, padi itu jika harus dirawat untuk menghasilkan benih dan dirawat, diberi pupuk, diperhatikan setiap hari. Kemudian ada juga dibandingkan juga dengan padi yang tidak dirawat seperti itu, Bu. Jadi kita sebagai pendidik itu adalah untuk merawat tanaman tersebut sehingga nanti akan menghasilkan padi yang bagus, kualitasnya baik seperti itu. Dan berbeda dengan padi yang tidak dirawat akan memiliki kualitas padi yang buruk. Nah, diibaratkan pendidik itu seperti petani, seperti itu Bu, merawat tanamannya. Gitu. Makasih Bu, itu pendapat saya. Terima kasih Bu Vera. Pak Nurul, ini resen yang tadi atau ingin berpendapat? Analogi petani ini Pak? Terima kasih Bu. Ingin menanggapi untuk terkait dengan pendidik itu sebagai petani, yaitu merawat, di mana sebagai petani, karena saya juga petani Bu. Artinya pada saat kita bertani, tentunya kita akan awalnya memilih bibit dan sebagainya yang baik agar menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi pada saat kita mengaplikasikan ke dalam pendidikan, kita tidak bisa mutlak kita akan memilih seperti halnya kita bertani atau berladang, memilih bibit yang anak-anak memang berkompeten. Tapi pada saat ini kan berdasarkan yang zonasi lah ibaratnya seperti itu. Di mana di situ untuk anak-anak itu semua dari kemampuan pasti ada, baik dari yang bawah, menengah dan atas terkait dengan kemampuan konsep dalam pembelajaran. Dan di sini tentunya semuanya harus dirawat, artinya bukan artinya dirawat itu membiarkan untuk tumbuh seperti halnya kemampuan dia, tapi kita harus bisa mengasahnya agar anak ini lebih baik, yang tadinya belum paham bisa lebih paham, dan yang sudah paham akan lebih paham lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Nurul nih, selaku pengalamannya juga sebagai seorang petani gitu ya. Oke, dari beberapa konsep yang tadi disampaikan, adakah pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait perspektif pembelajaran yang Bapak Ibu tangkap dengan yang dimaknai dari modul yang ada di 1.1 ini? Karena saya cek di beberapa forum diskusi ada beberapa pertanyaan tuh ya yang dibahas oleh Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu langsung menjawab pertanyaan tersebut, saling berbagi pendapat gitu ya di forum diskusi. Adakah Bapak dan Ibu yang masih bimbang dengan beberapa materi tadi atau masih butuh penguatan nih dari rekan atau berbagi pengalaman kira-kira penerapan dari konsep-konsep tadi? Oke, silakan Pak Nurul. Mohon izin Ibu, mohon penguatannya yang tadi terkait dengan penghambaan tadi Ibu. Karena terserah sampai saat ini pun saya masih apa Ibu ya, masih belum terlalu memahami tentang kaitan dengan penghambaan kepada anak tadi Ibu. Mohon Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurul. Oke, baik teman-teman, Pak Nurul menanyakan nih, seperti apa konsep menghamba pada anak. Nah, ini kan jadi yang seperti saya sampaikan tadi, masih banyak orang yang berpikir seperti apa proses menghambakan diri pada anak ini. Karena kalau kita katakan tulis menghamba, itu kesannya kan agak berat ya untuk beberapa orang gitu. Ada yang mau berbagi? Silakan, Bu Yana sudah senyum-senyum. Boleh Bu Yana, kira-kira saya pengen dengar nih, menurut Bu Yana seperti apa nih supaya bisa menguatkan pemikiran Pak Nurul nih, menghamba pada anak. Silakan. Izin menjawab ya Ibu. Menurut saya untuk menghamba itu namanya menghamba ya Bu, ada istilah yang agak gimana gitu, sepertinya kita nurut aja sama murid kesannya ya Bu ya. Sebenarnya tidak seperti itu, sama seperti kita merdeka belajar sekarang ini, kita dituntut untuk
tidak memaksakan, misalkan dalam pembelajaran mereka tidak bisa menerima pembelajaran yang monoton, hanya kita ceramah aja gitu, atau hanya materi yang itu aja, yang maksudnya dalam penyampaiannya gitu. Jadi kita kemas semenarik mungkin, kita kemas bagaimana caranya kita menguasai kelas itu untuk bisa menguasai muridnya supaya mereka mau menerima apa yang kita sampaikan, begitu Bu. Kita ngikutin cara mereka loh, apa sih maunya mereka ini, bagaimana sih gitu. Kalau murid-murid saya namanya murid SD ya Bu ya, mungkin banyak kan mereka itu inginnya belajar sambil bermain begitu Bu. Itu yang lebih masuk ke mereka begitu. Jadi kita bisa mengikuti cara mereka, oh mau main dulu nih sambil belajar, seperti kalau kita menghafal perkalian, kita pakai permainan suit, berapa kali berapa gitu. Jadi lebih ingat dan lebih nyambung daripada kita harus menyuruh mereka ngapal sendiri di rumah begitu Bu. Oke, mengemas pembelajaran dengan permainan, kata Bu Yana. Oke, Bu Ade, raise hand, silakan Bu Ade. Bu Ade, apakah aman? Ya, sedikit menambahkan Bu Yana, saya setuju dengan Bu Yana, Bu, bahwa memang kita harus menyesuaikan keadaan kita dengan anak, pembelajaran kita dengan anak. Artinya bakat yang dimiliki oleh anak harus kita coba kembangkan kembali. Apakah benar-benar mereka bisa mencapai tujuannya, kan gitu Bu. Kita berikan applause misalnya untuk penghargaan sebagai rasa syukur kita kepada anak tersebut. Artinya ya anak boleh berkembang sesuai dengan kemampuannya gitu Bu. Misalnya bakatnya dalam olahraga sepak bola, sehari-hari hanya main sepak bola, terus itu kebetulan di tempat saya seperti itu Bu. Kalau sudah jam istirahat lari buru-buru ke lapangan untuk main sepak bola. Kemudian kita lihat di situ, oh anak ini ternyata hobinya dengan sepak bola. Lebih baik bermain daripada untuk mengerjakan tugas kan gitu. Akhirnya kita kelompokkan mereka. Kita bentuk untuk sebuah official ya Bu, sepak bola, permainan sepak bola begitu. Jadi punya grup sepak bola sendiri. Begitu Bu. Begitu saja dari kami. Itu pada konteks kenyataan yang sudah disampaikan oleh Bu Ade ya. Ada lagi yang mau menambahkan agar menguatkan Pak Nurul nih untuk bisa menghamba pada anak? Oke, begini, bahwa kita tahu tadi anak itu sudah punya kodrat alam ya, anak itu punya sifat bawaan gitu ya, punya lingkungan yang membentuk gitu ya, punya hal-hal yang terjadi di sekitarnya, yang itu kadangkala tidak kita ketahui sebagai seorang guru gitu ya. Kita kadangkala sebagai seorang guru hanya menjudge anak bahwa anak ini kurang, anak ini nggak bisa ya. Pada saat kita melihat si anak ini tidak optimal dalam pembelajaran kita, tanpa kita melakukan refleksi ada apa dengan anak ini ya, sehingga dia tidak tuntas ya. Nah, pada konsep menghamba pada anak ini bukan berarti kita tunduk dan patuh terhadap keinginan anak, tapi bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran untuk mengakomodir semua yang dimiliki anak. Seperti contohnya tadi kata Bu Yana ya. Mungkin anak SD lebih tertarik dengan bermain sambil belajar gitu ya. Bahwa di dalam bermain itu sebenarnya mereka belajar gitu ya. Hanya saja pengemasannya lebih menarik sehingga mereka tidak bosan untuk belajar. Sehingga mereka datang ke sekolah itu bukan berpikir bahwa saya nanti akan capek nih belajar ketemu gurunya gitu ya. Tapi dia datang ke sekolah itu dengan perasaan senang. Nah, kita sebagai guru harus terus memikirkan nih, kira-kira langkah apa yang tepat untuk kita ambil untuk bisa mengakomodir semua hal yang ada pada anak. Dengan apa? Salah satu contohnya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagaimana kita melihat anak tersebut dengan berbagai konteks kacamata kita
gitu ya. Kita melakukan asesmen dulu, pemetaan dulu gitu, bahwa anak-anak didik kita ini ada yang hobinya misalnya kinestetik, dia hobi bergerak, ada yang hobinya menulis saja gitu, ada yang hobinya mendengarkan, ada yang hobinya melihat dan mendengarkan. Nah, dengan kita memetakan tersebut, kita akan bisa melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid, atau kita bisa mengakomodir pembelajaran mereka sehingga kita bisa melakukan pendidikan yang menghamba pada anak. Gitu ya, Pak Nurul. Oke, cukup? Atau masih ada? Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nih, kita tadi sudah membahas banyak hal ya. Saya ingin Bapak dan Ibu mengakses Mentimeter. Saya kirimkan di kolom chat ya. Sebentar. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ya, setelah kita berdiskusi, kemudian mendengar pendapat teman-teman tadi gitu ya, apa insight baru atau pembelajaran baru yang Bapak Ibu dapatkan di sesi sepanjang 2 hari ini gitu ya. Kemarin Bapak dan Ibu sudah mengakses mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian hari ini kita sudah ngobrol, berdiskusi tentang hal-hal yang Bapak Ibu pelajari secara mandiri tadi gitu ya. Kemudian apa insight baru yang Bapak Ibu dapatkan dari hal tersebut? Atau apa hal baru, pemikiran baru yang mengubah mindset Bapak dan Ibu dari hal yang Bapak Ibu pelajari tersebut? Apakah bisa diakses mentinya Bapak dan Ibu? Saya kirim di kolom chat linknya. Ya, sebentar Bu, lagi dicoba. Oke. Aman? Oke. Oke. Langsung dijawab ini Aman Bu, ya? Bisa diakses? Oke, Bisa, ya Bu. silakan dijawab. Menurut Bapak dan Ibu, apa insight baru, pemikiran baru ya, atau ide baru, pandangan baru yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kemarin Bapak dan Ibu belajar mandiri dan hari ini kita berdiskusi gitu ya. Bapak dan Ibu boleh diisi itu nanti sampai setelah sesi ini nggak apa-apa ya gitu ya, nanti sambil berpikir, merenung apa kira-kira insight baru yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, dari tadi yang kita sampaikan nih, mulai dari konsep menuntun gitu ya, kemudian kodrat alam, kodrat zaman, kemudian pengintegrasian sosial kultural budaya daerah, kemudian yang terakhir adalah menghamba pada anak. Di mana menuntun itu dari berbagai pendapat Bapak dan Ibu tadi bisa diintegrasikan bahwa kita sebagai guru hendaknya dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Itu yang penting ya Bapak dan Ibu, keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai individual maupun nanti anggota masyarakat. Ya, jadi itu yang kita tuju dengan kata menuntun tersebut. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seorang anak itu memiliki sifat dan juga lingkungan yang berbeda. Ya, maka pada saat kita menjadi seorang guru hendaknya kita dapat mengakomodir semua hal tersebut. Ya, di mana juga kita mengintegrasikan pembelajaran kepada zaman yang dimiliki anak saat ini, sehingga pembelajaran yang kita kemas menjadi pembelajaran yang menarik untuk anak, ya. Kemudian di mana sosial kultural budaya kita juga sangat penting untuk dikenalkan kepada anak, karena anak nantinya akan berada di masyarakat yang juga harus dapat berkontribusi dalam sosial kultural daerah di mana dia tinggal ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menghamba pada anak, mengakomodir semua hal yang bisa kita lakukan agar pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak pada murid. Nah, itu adalah umpan balik yang kita lakukan dan juga refleksi terhadap hal yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, di sesi akhir Bapak dan Ibu, nggak terasa nih ya, 1,5 jam kita sudah bersama-sama gitu ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran yang tadi kita lalui selama 1,5 jam itu membawa manfaat baik bagi Bapak dan Ibu, khususnya dunia pendidikan. Oke, Pak Asis dan Bu Eka, adakah yang ingin disampaikan Belum tak buka ini. pada CGP-nya? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan CGP saya, jangan patah semangat, jangan merasa tidak bisa, kemudian jangan takut belajar. Itu. 3 ya Bu berarti, mohon maaf. Itu saja Ibu, terima kasih, semangat buat rekan-rekan CGP. Oke, Pak Asis silakan. Ya, terima kasih Bu. Sama halnya dengan Bu Eka, izin menyampaikan motivasi semangat untuk semua calon guru penggerak kita yang sangat sama-sama kita banggakan. Izin menambahkan juga bahwa kulminasi dari semua apa yang sudah kita bahas tadi ternyata ada di kata keselamatan dan kebahagiaan. Jadi puncak dari apa tujuan kita, fasilitasi kita menghamba kepada anak, murid-murid dan murid begitu adanya di bagian keselamatan dan kebahagiaan di kulminasinya. Itu kenapa muncul kata salam dan bahagia. Mungkin tambahannya itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Asis. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita selesai nih di sesi akhir ini. Mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kamera semua. Saya capture sebentar sesinya. Mari tersenyum dengan manis. Oke. Bu Ade, apakah aman untuk membuka? Oke, yuk. 1, 2, 3, smile. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ruko. Kembali Ibu. Waalaikumsalam Ibu.